warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan review jurnal tentang jaringan komputer. Yang pertama yaitu review faktor penghambat transmisi data jaringan TCP atau IP. Jaringan komputer adalah terhubungnya dua jaringan atau lebih melalui suatu media untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jaringan komputer juga merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi, di mana suatu pekerjaan dapat dikerjakan secara bersama-sama dalam satu waktu. Kecepatan akses data merupakan salah satu faktor terpenting pada kestabilan kinerja jaringan. Seringkali kinerja jaringan terganggu atau tidak efektif, bahkan cenderung merugikan pada saat menurunnya kecepatan kinerja jaringan. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penghambat dikaji dari segi infrastruktur jaringan, yaitu meliputi topologi dan struktur jaringan, sistem transmisi data termasuk pada suatu kapasitas dan transfer serta waktu tempuh, transmisi data dengan kapasitas tertentu, serta setting perangkat pendukung jaringan. Selanjutnya, router berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan, meneruskan data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Sedangkan switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu local area network atau LAN. Perbedaan fungsi dari router dan switch adalah switch merupakan suatu jalanan dan router merupakan penghubung antara jalan. Masing-masing rumah berbeda pada jalan yang memiliki alamat dalam suatu urutan tertentu. Dengan cara yang sama, switch menghubungkan berbagai macam alat, di mana masing-masing alat memiliki alamat IP sendiri pada sebuah LAN. Secara umum, router dibagi menjadi dua jenis, yaitu static router adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statis yang diset secara manual oleh para administrator jaringan. Yang kedua, dynamic router adalah sebuah router yang memiliki DAP membuat tabel routing dinamis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan dengan router lainnya. Pengukuran standar dilakukan pada beberapa model, yaitu model 1, pengukuran dilakukan dari terminal start point dengan NOC endpoint tanpa melalui perangkat pendukung jaringan seperti hub, switch, router, dan lain-lain. Model 2 melalui 1 unit switch. Model 3 melalui 2 unit switch. Model 4 melalui 3 unit switch. Model 5 melalui 2 unit switch dan 1 unit router. Model 6 melalui 3 unit switch dan 1 unit router. Model 7 melalui 3 unit switch dan 2 unit router. Kesimpulan yang dapat diambil mengenai analisis faktor-faktor penghambat jaringan, salah satunya yaitu penambahan router dapat menyebabkan kinerja jaringan menjadi terhambat. Router itu sendiri adalah sebuah alat untuk mengatur lalu lintas data pada jaringan. Setting router yang tidak tepat serta penambahan jumlah router tanpa memperhatikan fungsi yang tepat maka mengakibatkan penurunan kecepatan transfer data yang sangat besar. Review jurnal kedua, kami mengambil review program pendeteksian distribusi pewarisan genotip suatu populasi untuk tipe pewarisan automosal dengan metode KR. Salah satu proses penyelesaian masalah ini melibatkan pencarian nilai eigen pada matriks berukuran besar. Pencarian nilai eigen dalam aljabar linier cukup sulit dilakukan, apalagi untuk matriks yang berukuran besar dan dikerjakan secara manual. Landasan teori. Metode QR merupakan salah satu metode numerik untuk mencari semua nilai eigen yang ada di dalam sebuah matriks kuadrat. Jika A adalah matriks yang akan dicari nilai eigennya, maka pencarian eigen menggunakan metode QR dapat dilakukan dengan 4 langkah. Yang pertama, melakukan QR decomposition A sama dengan QR. Kedua, mengalihkan matriks R dan Q. Ketiga, menemukan nilai eigen aproksimasi dari entry-entry dari diagonal utamanya. Keempat, menghitung kesalahan relatif nilai eigen aproksimasi.
Penerapan metode QR dengan urutan langkah sebagai berikut. Yang pertama, temukan semua genotip individu. Yang kedua, temukan semua pasangan genotip induk yang disilangkan. Yang ketiga, menghitung probabilitas dari semua genotip keturunan untuk semua pasangan genotip induk. Yang keempat, cari matriks M, yaitu matriks yang entry-entry-nya berisi probabilitas semua genotip keturunan. Yang kelima, cari nilai eigen dari matriks M dengan menggunakan metode QR. Yang keenam, cari vektor eigen untuk setiap nilai eigen yang bersesuaian. Yang ketujuh, lakukan diagonalisasi terhadap matriks M sama dengan PDP min 1. Yang kedelapan, hitung matriks X sama dengan PDP min 1 kali 0 yang merupakan formula pendeteksian distribusi genotip keturunan untuk generasi ke N. Yang kesembilan, transformasi distribusi genotip populasi awal dan hasil prediksi dalam satuan persen dan hitung naik turun hasil perbandingannya. Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu secara umum pada tipe pewarisan autosomal naik turunnya presentasi distribusi genotip populasi hasil prediksi dari generasi ke generasi berlangsung secara monoton naik atau turunnya hingga mencapai nilai yang stabil. 2. Makin jauh generasi keturunan yang diprediksi, maka hasil prediksi tipe pewarisan autosomal akan makin mendekati distribusi genotip secara teoritis. Selanjutnya adalah analisa dan implementasi sistem keamanan jaringan komputer dengan IP tabless sebagai firewall menggunakan metode port knocking. Firewall memiliki tugas untuk melakukan pemblokiran terhadap port-port komunikasi yang terbuka di dalam sebuah jaringan komputer. Untuk menghindari hal semacam ini, maka ada suatu metode yang sangat efektif, yaitu dengan menggunakan port knocking. Port knocking adalah suatu metode untuk membangun komunikasi antar komputer dari manapun selama masing-masing komputer tersebut terhubung dalam suatu jaringan komputer. Dengan perangkat komputer yang tidak membuka port komunikasi apapun secara bebas, tetapi perangkat tersebut masih dapat diakses dari luar dengan menggunakan suatu format konfigurasi port ketukan. Port knocking merupakan salah satu metode dalam keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk membuka sebuah port tertutup atau membuka akses firewall dan mengizinkan knocker masuk melalui port yang dituju melalui pengiriman paket-paket tertentu ke port tujuan. Yang selanjutnya adalah firewall dan port knocking. Meliputi 1. Format ketukan. Format ketukan yang digunakan dalam perancangan sistem adalah format port tunggal. Yang kedua, proses pengetukan port. Yang ketiga, instalasi program. Sebelum program port knocking dijalankan, pertama kali dilakukan instalasi program pada komputer server. Yang keempat, konfigurasi program. Setelah dilakukan kompilasi terhadap shortcode server dan klien, maka perlu dilakukan konfigurasi agar komputer klien dapat melakukan ketukan dan pada komputer server dapat mendengarkan ketukan. Dan yang terakhir, penerapan program pada sistem keamanan jaringan komputer. Kesimpulannya, metode port knocking sangat berguna diterapkan pada sistem keamanan jaringan komputer. Yang kedua, metode port knocking sangat berguna bagi administrator jaringan. Yang ketiga, dengan metode port knocking, komunikasi antar komputer dapat dilakukan meskipun melalui port yang tertutup. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.